Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Andi Azwan bikin heboh lagi karena dia mengklaim membawa scan asli hasil dari ijazah Jokowi yang asli. Jadi ya, ada beberapa improvement dari apa yang saya lihat begitu, bahwa sekarang Termuls itu sudah bermain di dalam sistemnya Roy Suryo nih, sudah berusaha untuk menjelaskan keaslian ijazah Jokowi dengan metode yang dipakai oleh RRT itu sendiri. Meskipun tidak serapi mereka, tidak serapi RRT maksud saya begitu ya, tidak dijadikan buku dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka terjebak dalam sistem bermainnya Roy Suryo. Nah, ada yang menarik dulu, bahwa ini adalah klaim dari Andi Azwan bahwa sampel scan atau hasil scan yang dibawa oleh Andi Azwan itu adalah yang langsung diambil dari ijazahnya Jokowi. Maka sekarang kita punya dua sampel setidaknya, yaitu yang diupload oleh Sandi dan yang dibawa oleh Andi Azwan. Jokowinya tetap tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Nah, yang mana pada akhirnya kalau saya melihat begitu ya, dengan pemaparan Andi Azwan ini, andai kata yang dilakukan oleh Andi Azwan ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum saat ini, maka perdebatan di media sosial ini akan cepat selesai saya kira. Karena argumen Roy Suryo dibalas dengan argumen yang sama, dibalas dengan argumen yang serupa begitu, yang mengcounter itu secara langsung. Tetapi tidak, ini berlangsung dulu 1 tahun, kemudian Roy Suryo ditetapkan dulu sebagai tersangka, kemudian dituduhkan kepada Roy Suryo mengedit ijazah, baru keluar apa yang akan dikeluarkan oleh Andi Azwan yang akan kita saksikan ini. Ini sangat mencurigakan, begitu, sangat mencurigakan. Yang mana pada akhirnya saya menjadi berpikir, iya ya, yang sulit saat ini bagi pihak Jokowi adalah meyakinkan publik yang kadung sudah tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi itu sendiri, bukan menetapkan keaslian ijazah secara hukum. Meskipun itu masih sulit, sekarang kita lihat kemarin di KIP bagaimana mereka babak belur begitu. Tetapi publik itu sekarang sudah susah, mau gimana ngasih kepercayaan publik, karena kejanggalan yang bejibun itu tidak semua dijawab. Itu hanya dijawab oleh hasil scanning yang akan dikeluarkan oleh Andi Azwan ini. Kita akan saksikan saja dulu begitu ya, supaya kita punya konteks di dalam berbicara dan apa yang mau dikeluarkan oleh Andi Azwan yang katanya dia adalah perdana di dalam televisi mengeluarkan ijazah aslinya Jokowi, yang mana bukan ijazah aslinya tapi scanning juga begitu. Kita saksikan. Itu, tapi yang membuktikan itu bukan program televisi, yang membuktikan itu berdasarkan data forensik dari VJJ Face, Fastnet, sama ArcFace. Oke. Nah, ini kan metode yang dipakai oleh Roy Suryo sama, entah aplikasinya sama atau tidak ya, saya tidak tahu. Cuman tadi juga menarik yang saya sebutkan tadi, bahwa akan sangat sulit untuk memberi kepercayaan kepada publik, karena sebelumnya ada mahasiswa juga yang mengatakan demikian begitu. Jadi permasalahannya ini sudah bukan di dalam keaslian ijazah Jokowi, tetapi kok cara Jokowi di dalam menghadapi kasus ini begitu. Itu yang menjadi kita akan sangat sulit percaya. Kita lanjutkan dulu ya. Baik. Mau nunjukin? Iya, mau nunjukin. Izin dulu Mas Senior nih. Senior apa? Nunjukin sebentar aja. Bentar ya. Satu ya, soal ijazah. Tolong tunjukkan ya. Ini pertama kali nih. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya. Nah, pertama kali. Scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Oke. Scan. Oh, luar biasa. Nah, coba lihat ya. Ini sedari awal sudah blunder. Kenapa? Karena kalau dikatakan ini scan asli dari Pak Jokowi, kemudian yang kemarin dari Sandi apa? Itu tidak pernah keluar tuh, itu bukan asli scan dari Pak Jokowi, belum pernah keluar itu dari Termul. Oke, kalau sekarang kita ikut kepada narasinya Azwan ini, maka pada akhirnya ada dua sampel. Sebagaimana tadi saya katakan, ada sampel yang diambil dari Sandi, ada sampel yang diambil dari
Andi Azwan tuh. Ini kan Andi Azwan yang upload langsung asli dari Jokowi. Yang mana kemudian ini menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena objek penelitiannya sudah berbeda. Ini kalau Roy Suryo yang meneliti objek yang diupload oleh Andi Azwan ini mungkin juga kesimpulannya bisa berbeda. Jadi apapun yang dikatakan oleh Andi Azwan pada dokumen yang ini, pada dokumen yang akan ditujukan ini, itu tidak akan meruntuhkan sedikit pun apa yang dikatakan Roy Suryo dalam dokumen yang ini. Karena yang ini, yang diteliti oleh Roy Suryo, itu sampelnya berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh Andi Azwan. Menurut Andi Azwan itu sendiri. Nah, ya itu menarik nih. Kita akan lanjutkan dulu. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke. Ini pertama kali loh nih, luar biasa. So, Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. berarti yang kemarin bukan. Kalau begitu. Lah permasalahan. Jadi tidak bisa dipakai argumen. Ya kalau misalkan begini, oh itu Pak bukan ijazah saya. Yang ijazah saya tuh yang ini yang diambil sama Andi Azwan. Oh ya sudah kalau begitu berarti ada dua versi yang masuk ke internet. Yang jadi permasalahan sekarang yang ada di Pak Jokowi yang mana tuh? Apa yang identik dengan yang pertama atau identik dengan yang kedua? Dan kalau misalkan dari manapun, dari segi manapun identik dari yang pertama itu Roy Suryo tidak akan bisa ditersangkakan, ataupun identik dengan yang kedua itu pun tidak akan bisa ditersangkakan. Karena suruh siapa upload yang pertama, kemudian yang pertama ini tidak pernah dibantah sama sekali bahwa itu bukan ijazah Jokowi. Malah makanya kemarin tatkala dipinta dari KPU dan dari KPU mengeluarkan fotokopi ijazah yang dipakai oleh Jokowi, senang RRT itu. Kenapa? Berarti apa yang dipakai dan apa yang diklaim oleh Jokowi sama begitu. Kita lanjutkan lagi. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Oke. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Stempelnya juga sama. Kembali coba. Oke, sebentar. Itu ijazah pembanding yang dikeluarkan. Oke, tapi kan Roy Suryo juga punya ijazah pembanding juga. Yang mana pada akhirnya kan repot kalau seperti ini. Ijazah pembandingnya pun harus diklaim asli dulu. Itu yang jadi susah tuh. Makanya kenapa tidak bisa seperti ini begitu ya? Nggak bisa. 32 15 4 70. Oke. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11 20 15 4 56. Oke. Ini register. Ya, diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke. Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong. Sama oleh Dian Sandi. Nah, sebentar. Kalau sama dengan yang Dian Sandi, kenapa dikatakan berbeda begitu? Itu dulu. Ya, jadi atau mungkin yang sama di sini adalah nomornya. Coba lihat sekarang. Kalau nomor yang dikeluarkan di sini sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi, lalu kenapa KPU menutup itu? Itu kan ditutup tuh, salah satu yang ditutup nomor ijazahnya. Kenapa ditutup? Inkonsistensi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJG Face. Yang kemarin bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Ya. Makanya kena dengan undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Oke. Ya. Sebentar, apa yang kena oleh undang-undang ITE kalau misalkan di belakangnya ada metodologi untuk melihat apakah ini foto yang asli atau dia itu cropping sebagaimana yang dikatakan oleh mafia ijazah itu kemarin kan, yang banyak ada wawancara dengan mafia ijazah palsu itu jauh sebelum ijazahnya Jokowi mengatakan banyak terjadi di dalam case itu ijazahnya asli tetapi hanya dipotong, hanya ditempelkan foto saja. Itu supaya mudah nanti karena yang diperlukan hanya legalisirnya saja. Itu kan ada tuh demikian. Ya, jadi kalau misalkan ini dibantah, ya nggak apa-apa, bagus. Tetapi akan sangat sulit sekali akhirnya bagi kita untuk menerima argumennya Andi Azwan karena butuh 1 tahun untuk mengeluarkan perkara seperti ini saja. Begitu. Coba kita balik kepada digital forensik dari VJG Face, Fastnet sama Arvis. Coba lihat sebentar ya, saya katakan nih, banyak sekali kebetulannya. Coba lihat, ini ijazah adalah ijazah pembandingnya. Orangnya pakai jas, iya, pakai kacamata tidak. Jasnya warnanya terang, jadi terlihat sekali warna merahnya tuh ada di situ. Jokowi dulu pakai kacamata, dulu berkumis, sekarang tidak berkacamata, sekarang tidak berkumis. Di dalam
ijazahnya memakai kacamata, memakai jas yang berwarna gelap, yang mana kebetulan disitulah tempat menempelnya stempel itu, yang mana kebetulan juga skripsinya tidak ada tanda tangannya, yang mana kebetulan juga orang yang diakui sebagai dosen pembimbingnya itu tidak mengakui dia sebagai dosen pembimbing, baik akademik ataupun skripsi. Terus mau selesai dengan satu permasalahan seperti ini saja, yang mana di belakang juga banyak kejanggalan, tidak dijawab semuanya begitu. Nggak bisa. Publik itu sudah susah untuk percayanya. Itu yang saya maksud, yang mungkin saya tangkap juga dari pembicaraan mahasiswa ini sebelumnya. Ini kita lanjutkan dulu ya analisanya nih. Jangan kemana-mana dulu. Saya mengharap Roy Suryo di sini. Karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Sebentar ya, Roy Suryo diam. Ya pasti bakal diam. Kenapa? Karena sampelnya berbeda. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Mas Ada, Roy. ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image Ada. comparison. Nah sebentar. Ya, di Oke. sini ada garisnya. Sebentar, kita lihat ini garisnya ada kelihatan. Memang betul ada kelihatan. Sekali lagi, ini garis yang ada yang kelihatan ini adalah yang diupload oleh Azwan, bukan yang diupload oleh Sandi. Apakah yang diupload oleh Sandi ini pernah dikatakan seperti ini? Tidak, sedangkan sampel yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah yang dikeluarkan oleh Sandi. Itu permasalahannya. Dan kalau sudah difotokopi jelas ini nggak bakalan kelihatan begitu. Kalau sudah dilegalisir jelas ini nggak bakalan kelihatan. Nah, itu permasalahan. Maka ya akan seperti ini. Kalau Roy Suryo ditampakkan sampel yang dibawa oleh Azwan yang diklaim langsung dari ijazahnya Jokowi, nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya RRT bakal diam. Oh ya sudah, berarti di situ ada. Cuman kan di dalam sampel yang saya teliti tidak ada tuh. Kan begitu. Dan itu hanya satu permasalahan dari banyak permasalahan. Apakah satu lembar ijazah ini akan bisa mengcover semua tuduhan yang disampaikan kepada Jokowi? Nggak bakalan bisa. Satu ini saja, nggak bakalan bisa. Begitu. Nah, jadi sekali lagi, ini penting. Kenapa? Karena sampel yang diteliti oleh kedua orang ini berbeda. Kalau ini sedari awal ya dikatakan langsung, ini loh ada hasil scan yang lain yang bisa membantah apa-apa yang kamu keluarkan, duhai Roy Suryo. Permasalahan ini bakalan selesai. Permasalahan apa? Permasalahan tidak adanya stempel di atas jas hitamnya Jokowi. Itu doang yang selesai. Ya. Nah, yang mana ini nanti kita akan di akhir akan kita hasilkan kesimpulan analisanya ya. Insya Allah nanti kalau cukup waktunya. Kita teruskan dulu nih. Asli. Ya, Ada. meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan. Ada, Enggak, kalau ini terlihat. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison, jadi perbandingan Kalau kita lihat foto. di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Enggak, itu kelihatan kok. Kelihatan kalau di sini memang ada. Yang sampel yang dikeluarkan oleh Azwan memang ada. Mau gimana? Kita kelihatan kok. Masa kelihatan mau bilang nggak ada? Cuman yang dikeluarkan oleh Roy Suryo yang diupload oleh Sandi nggak ada. Ini mau gimana sekarang? Oke. Ya. Coba kita masuk ke VGG Face, Passnet sama Arc Face. Oke. Next. Oh, ini foto ini yang- Bang Dulmatno. Ya. Tadi siang. Yang ini kan sebelumnya disampaikan Ini ini jasa. adalah Pak Dumatno. Iya, sebelumnya oleh Pak Bang Dulmatno. Roy. Dulmatno Budi Utomo. Oke, sebentar ya. Ini maaf saya banyak memotong sekali pembicaraannya. Kalau Anda tidak mau analisa saya, silakan lihat channel yang lain. Jadi nih ya, saya simpulkan dulu begini. Ada kecurigaan dari saya pribadi bahwa ini sengaja dikeluarkan untuk memberikan dukungan terhadap sangkaan Roy Suryo itu sudah mengedit ijazah. Jadi ini loh yang aslinya ada merahnya. Sama Roy Suryo itu dihapus yang merahnya tuh, dijadikan nggak ada, jadikan nggak kelihatan. Jadi diberikan kepada publik bahwa stempel itu tidak menempel pada fotonya. Dalam pengertian fotonya ini yang ditempel di atas stempelnya itu. Itu yang diupayakan Roy Suryo diberikan kepada masyarakat, yang mana menurut polisi itu tidak benar karena itu adalah hasil manipulasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebagai buktinya ini loh ada ijazah yang diuploadkan yang langsung asli dari Jokowinya. Sekarang sudah begitu permainannya. Ya. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita melihat di belakangnya ini ada konspirasi. Kemungkinan ada konspirasi karena urutannya bukan seperti ini urutannya. Bukan Roy Suryo mengeluarkan, bukan
ada sampel yang diupload oleh Sandi, kemudian diteliti oleh Roy Suryo, kemudian dibantah oleh Azwan dengan metode yang sama, kemudian dikeluarkanlah status tersangka bagi Roy Suryo. Tidak seperti itu urutannya. Urutannya seperti ini. Roy Suryo, Sandi mengeluarkan ijazah, Roy Suryo menelitinya, keluarlah kesimpulan bahwa itu palsu, baru kemudian kepolisian menetapkan sebagai tersangka, baru Azwan mengeluarkan ijazah yang katanya asli. So, ya, itu urutannya. Setahun nunggunya itu. Lah, kenapa? Tidak tahu saya di belakangnya mungkin ini harus dipersiapkan lebih rapi atau bagaimana, tidak tahu. Yang mana saya katakan sekali lagi, yang sangat sulit sekarang itu bagaimana memberikan kepercayaan kepada publik, karena demokrasi itu intinya di ruang publik itu intinya perkataan mayoritas. Ya, itu yang harus ditekankan. Dalam demokrasi saya tidak mengatakan itu benar begitu ya. Cuma dalam demokrasi seperti itu. Nah, sekarang itu satu. Yang kedua, yang mau kita lihat sekarang, ini kan analisa fotonya Jokowi yang dikatakan sebagai Dumantio, begitu. Yang mana metode seperti ini sudah dilakukan oleh Roy Suryo di dalam bukunya. Entah aplikasinya sama atau tidak, yang mana mengatakan match antara foto yang ada di dalam ijazah Jokowi dengan fotonya Dumantio, match 100%. Tetapi itu dibantah sekarang oleh Andi Azwan. Ini menarik nih, apakah bantahannya valid atau tidak? Kita saksikan ya. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo. Perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu ya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu. Kami juga hadir kan di sini. Pembohongan publik untuk itu. Ini saya menggunakan apa? VGG Face. Oke, sebentar. Nah, perkataan Pak Rustam kemarin yang mengatakan bahwa anaknya Pak Dumantio mengatakan bahwa foto itu adalah foto Pak Dumantio, saya tidak mau berkomentar tentang hal itu karena memang ada kejanggalan. Dalam hal itu ya saya harus bagaimana lagi? Saya jujur, bukan jujur, saya melihat itu ya memang demikian adanya. Jadi Pak Rustam itu mengatakan, anaknya Pak Dumantio mengatakan bahwa foto yang ada di dalam ijazah Jokowi adalah foto bapak saya yaitu Dumantio. Tapi setelah Pak Rustam itu dikatakan, bisa nggak anaknya Pak Dumantio itu dihadirkan? Dia bilang nggak bisa. Tapi keponakan saya yang mengatakan bahwa anaknya Pak Dumantio mengatakan demikian, itu bisa saya hadirkan. Saya udah agak sedikit tidak percaya dalam hal itu begitu ya. Tidak menafikan bahwa argumen yang lain dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini kuat, itu tidak menafikan itu. Kita tidak bisa melihat satu argumen lemah menjadikan semuanya lemah, tidak. Yang kuat ya kuat, yang lemah ya lemah begitu. Demikianlah adanya. Nah, kemudian ya kita dan Pak Dumantio ini pada akhirnya diakui sebagai sahabatnya Andi Azwan. Saya juga tidak bisa percaya langsung 100% ya. Termul begitu ya, mereka mah menghalalkan segala cara lah, sama saja. Ini kita lanjutkan dulu. Fastnet dan Adface. Fastnet ini ada ditemukan 2012 oleh Google untuk mencari sistem syarat konvolusional yang artinya menilai dari face recognition. Kalau ininya merah, itu artinya false. Itu tidak identik maupun tidak menyerupai apa yang ada dalam data referensi. Oke, sebentar. Software ini 2012. Itu Bang Azwan 13 tahun yang lalu. AI itu belum secanggih sekarang. Yang dipakai oleh Roy Suryo saya kira itu lebih modern. Lah, jadi kan begini, kalau andaikan saja ini dari awal begitu ya, Roy Suryo mengatakan ini match dengan Dumantio, kemudian Azwan mengatakan ini tidak match dengan Dumantio, kan pada akhirnya tinggal disandingkan metode yang dipakai oleh Roy Suryo apa, atau software yang dipakai oleh Roy Suryo apa, software yang dipakai oleh Azwan apa, dan publik akan lebih percaya kepada mana, karena selesai, ini kan penelitian. Arsip penelitian dokumen publik begitu. Nah, sekarang ini mengatakan Dumantio ini tidak match dengan fotonya yang ada di dalam ijazah Jokowi, memakai software Google atau teknologi Google 2012 yang ditemukan tahun 2012. Ya, entah ada perkembangan atau tidak saya tidak tahu begitu ya. Cuman mengatakan 2012 itu sudah agak susah diterima oleh publik, sedangkan yang dipakai oleh Roy Suryo kemungkinan besar itu adalah yang lebih modern. Ini yang akan menarik untuk dibuktikan. Nah, kalau kita cuma melihat saja begitu ya, kita itu tidak ada kepentingan untuk mengatakan ijazahnya Jokowi asli atau palsu kok. Kita cuma mau melihat ini kok seperti ini cara berargumennya gitu. Kita lanjutkan lagi. Ya, Dul Matno, Budi Utomo atau Mas Budi kalau saya panggil, dengan foto dari Pak
Jokowi ijazahnya. False. Sama sekali tidak ada untuk itu. Oke. Next, coba. Data referensi ijazah dengan foto waktu dia wisuda. Oke. Green artinya true. Oke. Betul. Semua. Bukan saya berbicara. Ini dengan teknologi yang sama ya. Coba lihat audiens diam. Ya dia mau gimana lagi? Memang mengatakan seperti ini. Yang mana ini harusnya dilakukan sebelum Roy Suryo dikatakan disangkakan sebagai tersangka. Itu seharusnya tuh. Berdasarkan data dari image processing atau computer vision dengan menggunakan program Python dan C++. Ya. Itu programming di belakangnya. Saya tuh C++ itu karena suka main game. Itu bukan nama softwarenya. Saya kira begitu, saya kira. Dan ini sangat presisi karena ArcFace 2018 ditemukan dan dipakai sekarang namanya face recognition. Saya rasa ini sudah membuktikan ini menarik kalau nanti ada untuk menjawab. Ini menarik kalau ada perimbangannya nanti. Nah sebentar ya. Next time kita akan coba lihat mana foto Jokowi yang ada sekarang. Harusnya kan kalau mau meyakinkan, ini kan bukan untuk menentukan salah dan benar di hadapan hukum, bukan, karena itu sedang dilakukan oleh Polda Metro. Ini kan di hadapan publik. Anda Andi Azwan sedang menjadi representasinya Jokowi untuk meyakinkan publik. Publik itu kita ya. Ya saya termasuk, Anda yang menonton termasuk. Mana fotonya Jokowi? Kenapa tidak disandingkan foto yang ada di ijazah dengan foto Jokowi yang ada sekarang? Kalau memang ini benar-benar akurat. Enggak ditampilkan, gak bakal ditampilkan. Ditampilkan aja dengan foto yang sama-sama hitam putihnya, sama-sama ada kumisnya. Ya, itu yang harus dilihat Andi Azwan. Kalau Anda memang mau meyakinkan publik, sekali lagi saya katakan, publik ini sekarang sudah amat sangat sulit untuk diyakinkan ijazah Jokowi itu asli. Sudah amat sangat sulit. Saya bahkan berpikir apa yang bisa meyakinkan saya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Apa? Saya bingung juga. Apa ya yang bisa meyakinkan saya bahwa ijazah Jokowi itu asli? Apakah tatkala Jokowi itu mengeluarkan ijazahnya seperti Pak siapa yang di MK itu ya, mengeluarkan ijazahnya itu bisa meyakinkan saya bahwa ijazahnya asli? Saya kira tidak. Kemudian saya berpikir, kenapa? Ya karena tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo ini tidak terjawab. Hanya dengan menunjukkan ijazah itu tidak terjawab. Pada akhirnya apa ya yang bisa? Mungkin berbicara seperti Bapak Ketua MK. Siapa kemarin namanya itu ya? Lupa saya. Tolong tuliskan di kolom komentar tuh. Dengan apa? Dengan membawa foto-foto ini waktu lulus, ada orang tuanya di situ. Ini loh ada orang tuanya atau ada istrinya, ada anak-anaknya kumpul bersama begitu ya. Waktu kelulusan itu kan S3 lah. Cuman kalau Pak Jokowi punya dokumen-dokumen seperti itu, saya kira itu yang akan meyakinkan saya. Kemudian berbicara dengan lugas bagaimana pergaulannya di kampus saat itu, kemudian teman-temannya datang dengan canda tawa. Itu jadi suasana natural itu mungkin yang bisa meyakinkan saya, oh ternyata memang Roy Suryo itu mengada-ada begitu. Itu yang bisa meyakinkan saya. Karena sampai saat ini semua upaya yang dilakukan oleh Jokowi dan temuannya itu adalah upaya-upaya yang hanya semakin dalam menunjukkan kepanikan mereka. Itu yang sampai kepada saya, ada di dalam diri saya, yang ada di dalam opini saya begitu. Nah itu, kita lanjutkan dulu sebentar lagi ya. Kita bisa diskusikan. Baik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Masih hidup. Jadi begini ya, menurut saya kita ini sudah lama sekali debat seperti ini yang membuat kita jadi orang bodoh semua, ya, involutif. Padahal masalahnya kan gampang sekali. Ya hadirkan yang analognya, kasih ke 10, 20, 30 orang ahli, lalu kemudian kumpul kembali dan kemudian kita lihat bagaimana hasil mereka. Kan yang kita ributkan ini sesuatu yang tidak pernah mau ditampilkan ke publik, itu satu. Nah itu betul. Jadi begini, pada akhirnya apa yang dikeluarkan oleh Andi Azwan kan pada akhirnya bukan ijazah Jokowi asli juga, bukan. Tapi hasil scan yang diklaim lagi itu adalah hasil ijazah Jokowi begitu. Cuman ya tetap saja bagi kita, untuk saya melihatnya menjadi begini. Jadi ada dua sampel. Apapun yang dikatakan oleh Andi Azwan dan apapun yang nampak dari ijazah yang diklaim asli ini, dia tidak akan bisa menggugurkan klaim Roy Suryo terhadap ijazah yang pertama kali di-upload ini. Nggak bisa menggugurkan itu. Yang mana
ada betulnya perkataan Bung Refli Harun di sini, bawa analognya, serahkan kepada para ahli, biarkan mereka untuk menelitinya. Jadi jadikan itu sebagai apa, kayak artefak begitu ya, karena sudah kadung, permasalahannya sudah terlalu banyak begitu. Nah saya kira cukup di situ dulu ya, karena perkataannya siapa ini Pak Refli Harun itu akan panjang. Kalau saya nanti berhentikan, nanti malah berhenti di perkataannya Pak Refli Harun dan saya tidak akan bisa untuk menanggapinya. Jadi kesimpulannya, ini adalah upaya panik dari Andi Azwan atau Jokowi sekalipun begitu, karena berpikir mereka itu tidak panjang. Tidakkah mereka itu menyadari bahwa dengan mengupload data yang baru, mereka itu sebetulnya sudah mengakui bahwa apa-apa yang dilakukan oleh RRT itu benar. Ya, karena sebetulnya kalau mereka itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh RRT itu salah, Azwan itu tidak perlu untuk mengupload ulang dalam versi mereka atau mengupload baru dalam versi kita ijazah Jokowi. Tidak perlu. Kalau mereka memang mengatakan bahwa metodologi yang dikatakan yang digunakan oleh RRT itu salah, gunakan saja metodologi yang sama dengan sampel yang sama. Nah, itu baru akan terjadi tuh tarjih ya, mana yang benar pendapat. Kalau sebenarnya sudah berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejanggalan juga terjadi di dalam susunan bagaimana argumentasi ini keluar begitu. Argumentasi ini keluar dari Andi Azwan seolah-olah untuk memberi legitimasi kepada Polda Metro bahwa memang penetapan Polda Metro kepada RT sebagai tersangka itu memang valid. Kenapa? Tuh lihat di dalam ini itu ada merahnya, di sana nggak ada merahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apapun yang dilakukan oleh Termul itu akan sangat sulit untuk meyakinkan kepercayaan publik. Kenapa? Karena banyak sekali argumentasi yang valid dari Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi yang mereka counter itu hanya beberapa argumen saja. Ini tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan begitu. Saya rasa yang mana sekali lagi akan sangat sulit untuk mengambil hatinya masyarakat yang sudah kadung tidak percaya. Mau bagaimana lagi ya? Ini sulit sekali. Ya mana pada akhirnya mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah limpah kepada negeri ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.